Saya akan mempresentasikan tentang geologi Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Oke, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrillah dengan NIM 2313664 akan mempresentasikan hasil kerja individu saya mengenai geologi Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Yang pertama, geologi regional. Kepulauan Riau adalah bagian dari rute granit yang penting yang mengangkut mineral dan timah. Dipercaya bahwa sprout atau mineral diperkaya telah terkumpul sebagai tumpukan tempat tinggal dari kuarter yang tinggal di lembah lama. Tidak ada penelitian yang menggunakan analisis data yang mendalam tentang penyebaran batu granit dan sedimen di wilayah ini. Dalam penelitian sumber daya mineral, khususnya elemen lumpur dan tanah langka, memahami kehadiran batu granit sangat penting untuk mengidentifikasi batu sumber mineral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pola distribusi batuan sedimen dan batu granit yang ditemukan di Pulau Bintan dan wilayah sekitarnya. Struktur geologis Pulau Bangka meliputi melapisi, mengeras, melipat, dan patah tulang. Terjadi pada batu perm dan trias. Pegunungan batu ini meliputi formasi Genting Tanjung dan formasi Renggam dan Sumbu Timur bagian barat dan kemiringan yang cukup antara 180 dan 750, menunjukkan intensitas tektonik yang tinggi. Menurut Katili, pada tahun 1967, struktur pulau-pulau Mesozoik Ark mengikuti pola bentuk es, dengan perifer yang mirip dengan struktur final jura pola es. Penyebaran batuan plutoni mengikuti arah melipat dan terletak di pulau inti antiklin, sedangkan bentuk garis pantai Pulau Bangka mengikuti arah struktur geologis, khususnya sumbu melipat. Stratigrafi regional. Formasi Malang terdiri dari kelompok batuan gunung api riodasitik, serpihornfels, batu pasir, kijang, konglomerat, dan batu gamping adalah batu tertua yang membentuk wilayah ini. Endapan aluvium tua dan muda berumur kuarter hingga resen, berasal dari lapukan dan pemotongan batuan yang lebih tua, atau granit karimun. Sebagian besar pasir kuarsa dan perspektif hidrogeologi. Pasir berbutir kasar halus dan dihasilkan dari pelapukan granit bersifat lolos air. Selanjutnya ada tatanan tektonik. Tektonika Kepulauan Riau dan Bangka Belitung telah dibahas dalam banyak karya ilmiah. Menurut penelitian lain, Bangka Belitung memiliki potensi endapan mineral yang sangat tinggi, terutama tipe epithermal, karena dataran rendah yang dihasilkan oleh endapan sungai dan aliran sungai memengaruhi geologis wilayah ini. Secara keseluruhan, wilayah ini memiliki struktur tektonik yang kompleks dan mengancam geologi dan potensi sumber daya mineral Riau dan Belitung. Selanjutnya ada kondisi, gejala, atau peristiwa geologi di wilayah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Kepulauan Riau memiliki banyak sumber daya mineral dan energi, serta lanskap geologi yang beragam. 468,35 juta ton tembaga dan 12.079,45 juta ton besi di provinsi ini, menurut data dari Survei Geologi Indonesia tahun 2018. Ini memiliki formasi batu aluvial, granitik, mafik, dan ultramafik. Menurut Survei Geologi Indonesia, orang harus lebih waspada di daerah ini karena terkena dampak longsor yang lebih menyadari bahayanya. Sedangkan untuk geologi Bangka Belitung sangat kompleks karena formasinya yang berusia ratusan juta tahun. Di sini telah terjadi proses endogenik seperti pergerakan lempeng tektonik dan proses eksogenik
Seperti pelapukan dan erosi, sumber mineral seperti timah dan unsur tanah jarang dihasilkan dari batuan yang ada di pulau-pulau ini. Granit, batuan metamorf, dan batuan sedimen adalah jenis batuan ini. Selanjutnya ada sejarah atau siesta geologi. Pada zaman Paleolitikum, Bangka dan lautan sekitarnya berubah menjadi laut dangkal pada zaman Karbon Trias. Bangka dan Riau muncul pada Mesozoik sebagai bagian dari orogenesa kedua. Granit melewati batuan sedimen dan terjadi metamorfosa sentuhan di batas antara sedimen dan granit di atas Trias Jura. Proses peumotolik dan hidrotermal menghasilkan kasiterit di granit. Erosi Kenozoikum mengikis lapisan luar granit, sehingga terlihat batuan granit di bawahnya. Selanjutnya, pelapukan transportasi dan pengendapan terjadi di lembah-lembah Bangka, keadaan daratan Bangka langsung hingga masa tersier. Pencairan es Pleistocene menyebabkan sebagian Bangka menjadi laut dangkal saat ini. Dan erosi terus terbentuk. Pulau Bangka kini menjadi daratan hampir rata. Sekian, terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Boleh saya komen sedikit ya? Boleh, Pak? Satu ya, kalau dari tulisan kamu ya, oke, sudah memenuhi batas minimum ya. Tapi kalau kita lihat ya di daftar pustaka kamu ya, daftar pustaka kamu kan ini ya, eh, bukan belum memiliki format yang baku lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kalian masih belajar. Jadi harapan saya kalau kamu buat kan banyak ini ya, merujuk tadi ya, ada Katili gitu ya. Ya, Pak. Ya, tapi di daftar pustakamu Katili nggak ada gitu kan. Oh. Ya. Jadi tolong kalau misalnya kamu mengutip dari kutipan orang yang dikutip oleh orang lain, hati-hati. Ya. Makanya itu saya tidak merekomendasikan kalian untuk copy paste dari web gitu ya, dan juga dari apapun lah sumber. Karena itu adalah kutipan orang lain gitu ya. Pas kalian masukkan kutipan orang lain itu jadi tulisan kalian ya, di situ yang jadi pertentangannya gitu ya. Sebenarnya kalian merajuk siapa? Orang yang kamu kutip, yang kutipan yang dikutip orang lain, itu sebenarnya kutipan aslinya gitu. Ya. Maka ada teknik-tekniknya gitu. Jadi harapan saya kalian tolong belajar itu ya. Gitu. Karena percuma nanti kalau misalnya tulisan kalian panjang, peta kalian bagus gitu ya. Tapi kalau kalian salah mengutip sumber datanya ya, sumber apanya, jadi tolong hati-hati. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Silakan. Saya kasih waktu 30 detik kalau nggak ada. Paling segitu ya. Terima kasih. Ingin bertanya, Pak? Boleh, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Gio Akbar Perdana dengan NIM 23136009. Ingin bertanya kepada Zikri. Ya. Bagaimana morfologi umum Kepulauan Bangka Belitung? Sekian, terima kasih. Oke.
Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Langsung aja, Pak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gio Abra Perdana. Geomorfologi umum Bangka Belitung mencakup pulau-pulau, pantai, dan daratan yang memengaruhi tata letak geografis, bentuk alam, tumbuhan, dan jenis hewan. Wilayah ini terdiri dari 2 pulau utama, yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung, yang dikelilingi oleh banyak pulau kecil di sekitarnya. Pulau-pulau ini umumnya berbukit dan memiliki bentang alam yang indah dan dengan pantai pasir putih yang terkenal. Sekian, terima kasih. Bagaimana, Gio? Baik, saya dapat memahami jawaban dari Zikri. Terima kasih, Zikri. Sama-sama. Pak, eh, mikrofon Bapak mati, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ada, Pak. Bentar, saya coba share screen bentar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Kamila dengan NIM 231366066. Di sini saya akan mempresentasikan tentang geologi regional Kepulauan Halmahera. Yang pertama itu adalah geologi regional. Berdasarkan peta geologi Maluku Utara, Halmahera dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu Halmahera bagian barat dan Halmahera bagian timur. Wilayah Halmahera bagian barat didominasi oleh batuan vulkanik muda berumur Pramiosen. Batuan vulkanik ini tersusun dari batuan gunung api yang ada di sepanjang busur vulkanik Pulau Halmahera bagian barat. Wilayah Halmahera bagian timur didominasi oleh batuan sedimen dan batuan metamorf, terutama batuan opiolitik yang berusia Mesozoik awal hingga Tersier. Yang kedua ada fisiografi Kepulauan Halmahera. Mandala Halmahera Timur memiliki morfologi berupa pegunungan terjal yang merepresentasikan bahwa batuan yang penyusunnya merupakan batuan kompak dan lebih resisten. Jenis batuan yang ada pada wilayah pegunungan terjal ini umumnya merupakan batuan ultrabasa. Mandala Halmahera Barat memiliki morfologi perbukitan yang tersusun dari material sedimen. Selain itu, terdapat morfologi kars yang batuan penyusunnya didominasi oleh batu gamping dan morfologi pegunungan vulkanik kasar berumur Oligosen-Miosen. Mandala busur kepulauan memiliki morfologi vulkanik yang berjajar membentuk busur vulkanik gunung api. Busur vulkanik gunung api ini membentuk kerucut-kerucut gunung api yang masih aktif berumur kuarter. Nah, berikut peta fisiografi wilayah Halmahera. Selanjutnya ada tatanan tektonik. Pulau Halmahera adalah pulau yang berada pada batas interaksi lempeng yang sangat kompleks. Interaksi lempeng yang terjadi melibatkan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik bagian timur, lempeng Filipina bagian utara, dan lempeng Indo-Australia bagian selatan. Pulau Halmahera memiliki sistem subduksi ganda yang terdapat pada lempeng Laut Maluku. Sistem subduksi ini yaitu subduksi berarah barat di bawah busur Sangihe dan subduksi berarah timur di bawah busur Halmahera. Dua sistem subduksi ini menghasilkan pegunungan vulkanik di sebelah barat dan pegunungan non-vulkanik di sebelah timur.
Selanjutnya ada fisiografi regional. Fisiografi Halmahera Timur didominasi oleh relief yang kasar dengan aliran sungai yang sangat kecil dan sebagian memiliki topografi kars. Relief kasar adalah refleksi dari gunung berapi berumur oligo sampai Miosen dan batuan sedimen yang lebih tua, termasuk batuan ultradasar. Morfologi kars ditemukan pada formasi batu gamping berumur Miosen hingga Pliosen. Fisiografi Halmahera Barat ditandai oleh adanya deretan kerucut vulkanik yang membentang dari Jailolo di sebelah selatan Galela. Barisan ini terdiri dari gunung api kuarter yang sebagian masih aktif seperti Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora. Beberapa kerucut memperlihatkan kubah lava dan beberapa memiliki mar. Selanjutnya ada kaitan geologi dengan peristiwa geologi di daerah Kepulauan Halmahera. Peristiwa geologi merupakan suatu peristiwa yang terjadi karena faktor geologi. Beberapa faktor dapat disebabkan oleh pengaruh tenaga dalam dan tenaga luar. Peristiwa geologi ini dapat mempengaruhi keadaan suatu permukaan daerah atau permukaan bumi. Faktor-faktor tersebut selain dapat menyebabkan bencana, dapat juga memberikan arti penting dalam kehidupan dan siklus kehidupan di bumi. Berikut faktor-faktor bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Yang pertama ada gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh adanya benturan antara lempeng di dalam bumi yang mengakibatkan getaran atau goncangan di permukaan bumi. Getaran ini dapat menyebabkan kerusakan dan kekacauan yang sangat parah. Yang kedua ada gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh tenaga dalam bumi yang bereaksi atau mengeluarkan cairan berupa magma. Yang ketiga ada banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi biasa disebabkan oleh kelembapan yang berbanding terlalu tinggi dengan tekanan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Naila. Silakan. Izin bertanya, Naila. Kamu catat ya, 2 orang ya. Naila, jawab pertanyaannya. Catat pertanyaannya, nanti masukkan ke grup. Ya, Pak. Izin bertanya, Naila. Jadi kan ada bahas gempa bumi. Pertanyaannya, mengapa Halmahera merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rawan gempa bumi? Sekian, terima kasih. Izin bertanya, Naila. Ya, silakan. Kenapa Pulau Halmahera itu bisa berada di lempeng tektonik yang kompleks? Alasannya mengapa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Alia. Mengapa Halmahera merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan gempa bumi? Alasan pertama itu karena Halmahera berada di atas lempeng Samudra Pasifik dan Indo-Australia yang memiliki aktivitas seismik yang tinggi. Terus alasan lainnya adalah Pulau Halmahera ini terletak di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Eurasia, yang menyebabkan terjadinya pengguritan lempeng-lempeng tersebut. Bagaimana Fadila Alia? Baik, terima kasih Naila, saya paham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Alfiza Ridho. Itu kenapa Pulau Halmahera berada di lempeng tektonis yang kompleks? Alasannya kenapa? Nah, Pulau Halmahera berada di lempeng tektonik yang kompleks karena terletak pada pertemuan antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Hal ini membuat kondisi tektonik di wilayah ini sangat kompleks di mana terjadi pengguritan lempeng-lempeng tersebut. Faktor lainnya yaitu karena Pulau Halmahera berada di lempeng tektonik yang kompleks
karena kondisi geologi yang kompleks yang terdiri dari berbagai jenis batuan seperti busur batuan, batuan bancuh, oviolit, dan bongkah dari mikrokontinen. Struktur geologi yang berkembang di Halmahera juga terdominasi oleh sesar-sesar mendatar yang memungkinkan terjadinya proses tektonik lainnya. Bagaimana, Alfiza Ridho? Oke, terima kasih Naila. Paham. Ya udah 2 orang ya tentunya ya. Oke, sekarang Lela ya, saya mau komentar sedikit ya. Satu ya, saya buka tulisan kamu ya. Sambil saya buka saya lihat. Pertama satu ya. Di daftar pustaka coba lihat. Ada di pustaka kamu nggak? Di presentasinya ditampilkan nggak daftar pustaka? Enggak, Pak. Kenapa nggak ditampilkan? Mana lebih penting, terima kasih atau kamu tampilkan sumber kamu? Seharusnya sumber, Pak. Nah, ini pelajaran buat kamu ya. Presentasimu terlalu banyak tulisannya. Ada beberapa yang bisa disingkat ya. Hanya bikinkan poin-poinnya saja gitu ya. Nggak terlalu- Dan juga mirip-mirip gitu ya. Jadi masih seperti kayak presentasinya anak SMA lah gitu ya. Tapi nggak apa karena kalian kan baru emang dari SMA gitu ya. Jadi kalian belajar lah gitu. Gimana ini. Sambil kalian buka-buka YouTube, buka-buka TikTok. Bagaimana cara membuat presentasi yang menarik gitu ya. Dan juga gimana proporsional gambar gitu ya. Gambar kamu kecil gitu ya. Gambar gede aja gitu kan. Kamu kan nggak bayar kan buat bikin gambar gede-gede kan gitu ya. Terus yang mau saya kritisi adalah satu. Judulnya apa tadi? Fisiografi Pulau Halmahera, Pak. Halmahera ya. Di sumber kamu Iya. ngambil dari mana? Beberapa ada dari jurnal, Pak. Jurnalnya apa? Jurnal, bentar, Pak. Jurnal Unpad, Pak. Dan jurnal lupa. Siapa pengarangnya? Tahun berapa? Judulnya apa? Kalau jurnal Unpad ada banyak. Di kedokteran, di Unpad juga ada kedokteran kan? Masa kamu ngambil ini dari kedokteran? Siapa nama penulisnya? Tahunnya apa? Halo? Iya, Pak. Berapa tahunnya? 2021, Pak. 2021. Coba lihat ini kamu. Di laporan kamu di halaman kedua coba ya. Coba kamu lihat ya. Nggak usah kamu tampilkan, kamu lihat. Sana ada gambar peta fisiografi wilayah Halmahera. Halmahera ya. Berapa ukurannya coba lihat? Kecil ya? Kebaca nggak tulisan di peta? Di laporan kamu saya? Kurang jelas, Pak. Di laporan kamu. Ya. Jadi tolong kalau misalnya pelajaran tolong cari yang gambar jelas. Sekarang tugas kita Pak mencari 2 paper ya. Benar? 2 tulisan kan? Judul besarnya kan mencari 2 jurnal. Diperintah tugasnya adalah mencari 2 jurnal dalam negeri dan
Di luar negeri? Kamu mana jurnal luar negerimu ada? Enggak, Pak. Ada gitu ya. Jadi tolong kalau mau ini ikuti beritanya. Makanya saya bisa kasih tugas nilai yang karena satu gitu ya. Kamu tidak mengikuti perintah tugas ini. Maaf ya, Naila ya. Jadi kalau mau tahu apa, bisa lah kamu tanya aja dan tanya di teman-teman lain. Oke? Oke, paling segitu ya. Nanti kamu juga catat ya pertanyaan tadi siapa, oleh siapa, jawaban kamu apa, dan yang apa, masukkan ke grup ya. Hari ini Iya, ya. Pak. Kalau tidak ada, paling segitu. Terima kasih. Harapan saya kamu baru belajar sekarang ya. Buat presentasi gitu ya. Presentasi. Jadi tolong belajar gitu ya. Saya nggak mungkin berharap langsung perfect gitu ya, tapi kamu punya waktu 4 tahun di UMP ya, manfaatkan waktu itu jadi lebih baik gitu ke depannya. Terima kasih Nela ya. Iya, Pak. Selanjutnya Naufal, ada Naufal? Ada, Pak. Mau presentasi? Tidak? Enggak, Pak. Enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke, selanjutnya ada Patugi, ada Patugi? Ada, Pak. Mau presentasi? Belum siap, Pak, karena laptopnya tinggal di Padang, Pak. Oke, Wero? Ya, Pak. Wero mau presentasi? Ya, Pak. Oke, silakan Wero. Bentar, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas yang sudah saya buat, yaitu mengenai Kepulauan Mentawai. Geologi regional daerah Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai memiliki luas wilayah 6.11,35 km dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Pada daerah Kepulauan Mentawai terdapat sesar Mentawai yang memanjang hingga ke utara Pulau Nias dan Selat Sunda. Kepulauan Mentawai terletak di Provinsi Sumatera. Empat pulau utama yang terdapat di Kepulauan Mentawai. Yang pertama, Pulau Siberut dengan luas area 3.838 km. Yang kedua, Pulau Sipora 845 km. Yang ketiga, Pulau Pagai Utara 603,4 km. Dan yang keempat, Pulau Pagai Selatan dengan luas 860,9 km. Tatanan tektonik daerah Kepulauan Mentawai. Tatanan tektonik Kepulauan Mentawai dicirikan dengan tatanan tektonik pantai yang dipengaruhi oleh zona penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia sehingga menjadi zona subduksi semen Mentawai. Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari Four Arm Island Sumatera. Kondisi atau gejala atau peristiwa atau geologi
daerah Mentawai, salah satunya adalah adanya tatanan tektonik pantai yang dipengaruhi oleh zona penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia yang menjadikannya zona subduksi semen Mentawai. Mentawai terdapat cekungan yang diberi nama cekungan Mentawai yang berada di antara jajaran Kepulauan Mentawai dan Pulau Sumatera. Cekungan ini dideliniasi dari anomali gaya berat yang signifikan yang kemudian dikonfirmasi dengan seismik. Memiliki luas kurang lebih 33.440 km dengan keseluruhan wilayah cekungannya adalah perairan. Sejarah atau sintesa geologi dan kaitannya dengan peristiwa dengan kondisi geologi Mentawai. Daerah Kepulauan Mentawai merupakan wilayah yang memiliki kasus gempa bumi baik yang terjadi bermagnitudo kecil maupun besar. Mentawai termasuk ke dalam wilayah tektonik Sumatera yang terdapat penunjaman lempeng Indo-Australia ke Pulau Sumatera. Tingkat konvergensi dari penunjaman tersebut sekitar 45 mm per tahun. Terdapat sesar Mentawai di lepas pantai Sumatera Barat, tepat pada batas zona subduksi Sumatera dengan sesar Sumatera. Gempa yang terjadi di sepanjang wilayah zona subduksi Sumatera umumnya menghasilkan sesar deep slip sampai ke arah oblique, sedangkan gempa Kepulauan Mentawai menghasilkan sesar yang curam. Kesimpulannya, daerah Mentawai merupakan salah satu bagian dari Pulau Sumatera yang memiliki dua kondisi geologi terhadap tatanan tektonik lempeng. Pertama, lempeng Indo-Australia mendorong ke bawah lempeng Eurasia. Kedua, terdapat sesar Sumatera atau sesar Mentawai. Tatanan tektonik Mentawai dicirikan dengan tatanan tektonik pantai yang dipengaruhi oleh zona penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia yang menjadikannya zona subduksi segmen. Cekungan Mentawai merupakan cekungan busur depan Paleogene-Neogene for Arborcene. Geometri cekungan Mentawai memanjang dengan arah barat laut sampai tenggara yang sejajar dengan bentukan Pulau Sumatera. Daerah Mentawai banyak terjadi gempa baik yang bermagnitudo kecil maupun besar. Baik, Pak. Selanjutnya, Baiklah, teman-teman, dari materi yang sudah saya sampaikan, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Waktu dan tempat saya persilakan. Izin bertanya, Wiro. Ya, silakan, Gio. Saya ingin bertanya, mengapa Pulau Mentawai tersering terjadi rawan gempa dan tsunami? Terima kasih, Gio. Baiklah, masih adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? ini ada ya. Ada lagi? Langsung jawab aja, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gio. Mengapa Kepulauan Mentawai sering terjadi gempa dan tsunami? Kepulauan Mentawai sering terjadi gempa dan tsunami karena letaknya di jalur lempeng tektonik India, Australia, dan Eurasia. Gempa bumi yang terjadi di wilayah ini dapat memicu tsunami, seperti gempa yang berpusat di Sirisori pada 5 Juli 1904 yang mengakibatkan terjadinya tsunami di pantai Sirisori. Selain itu, letaknya di sekitar garis bencana dan tektonik yang aktif juga meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi dan tsunami. Bagaimana, Gio? Baik, terima kasih jawabannya, Wiro. Oke, terima kasih Wero ya. Oke, sekarang saya mau komentari tugas waktu ya. Satu ya, daftar pustaka kamu ya. Daftar pustaka kamu tolong dirapikan lagi ya. Ya, Pak. Agak terlalu apa namanya, campur aduk
berani ngambil gambar dari Google Earth. Oke, itu udah saya apresiasi. Nanti kamu cari aja gitu, gimana cara mengutip gambar dari Google Earth, ya. Gimana caranya cari di YouTube, TikTok sekarang ya. Nah, di situ ada jurnal atau bukan jurnal, ada tulisan dari luar negeri gitu ya tentang Fort Arbasin ya, sudah kamu masukkan juga di gambarnya ya. Oke, saya apresiasi itu gitu ya. Terus mungkin kamu bikinnya agak tergesa-gesa ya. Ya, jadi kelihatan gitu dari ini ya. Makanya kalau ini saya yakin nih kamu emang bikin sendiri nih, nggak copy paste gitu ya. Karena kelihatan keteterannya gitu ya. Makanya saya apresiasi gitu. Untuk presentasi ya, tolong sama juga ya. Proporsional gambar gitu ya. Terus intinya yang tinggi aja. Poin ya. Banyak banget ya. Ini adalah tonjolkan apa yang mau tonjolkan di judul setiap slide-nya gitu ya. Terus kalau misalnya ada tugas tolong persiapkan. Itu aja sih kalau kamu. Oke, terima kasih Vero ya. Oke, coba Vero ya, kamu catat pertanyaan tadi oleh siapa, masukkan ke grup ya. Biar nanti kita kalkulasi. Oke, mungkin itu tuh minggu ini ya. Kita udah jamnya udah habis ya. Belum, sampai berapa ini? Sampai jam 10 menit lagi ya. Kita sambung lah dengan kuliah dulu ya.